Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Pada episode kali ini kembali saya hanya sendiri di studio karena kita tahu bahwa tengah pandemi virus corona. Oleh karena itu, kita akan menghubungi narasumber kita secara langsung melalui video call. Mari kita langsung sapa narasumber kita, Bapak Maulana Zapullah Ahmad Pontoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya di tengah pandemi ini, Pak? Alhamdulillah, kita tetap jaga jarak, stay at home, work from home. Ya, kita mengikuti anjuran pemerintah ya Pak untuk betul. Stay at home saja ya Pak. Ya, betul. Tempat paling aman di tengah pandemi ini. Baik Pak, kita akan mulai saja untuk kepada pertanyaan yang pertama. Untuk episode ini, mengawali episode kita kali ini. Karena beberapa hal, ada orang yang sholat sambil duduk di kursi. Di awal mereka sholat sambil berdiri, tetapi ketika mereka sujud, mereka melakukannya sambil duduk. Dalam situasi ini, bahunya jadi tidak menyentuh bahu makmum yang di sebelahnya, karena kan posisinya duduk. Bolehkah hal tersebut dilakukan? Jadi karena beberapa kasus, biasanya karena sakit pinggang atau kaki yang menyebabkan dia gak bisa sujud dengan seharusnya. Jadi sehingga dia sujud dilakukan sambil duduk. Sehingga bahunya kan tidak menyentuh bahu makmum yang di sebelahnya. Namun kalau berdiri dia bisa. Alhasil dia pada saat sholatnya gerakan yang berdiri, dia berdiri. Tapi pada saat mau ke sujud dia duduk. Bolehkah seperti itu Pak? Bolehkah hal demikian dilakukan Pak? Sebenarnya kalau sholat yang dianjurkan oleh yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, memang bahu itu harus berdempetan. Ya. Lalu tumit yang harus menjadi patokan untuk lurusnya saf. Tetapi rapatnya saf itu bukan kaki, tetapi lengan bagian atas. Ya. Itu yang akan menjadi ukuran saf kita itu rapat. Tapi bagi mereka yang memang ada kendala, ya, tentu juga syariat memberikan kemudahan untuk itu. Ya. Sholat duduk boleh, sholat berbaring boleh, ya kan? Tergantung kepada kemampuan fisik yang bersangkutan. Nah, ada orang yang memang bisa berdiri, tetapi sujud tidak bisa karena mungkin lututnya sakit, ya, atau mata kakinya sakit ketika ditekuk, sehingga memang sulit bagi orang seperti itu untuk kemudian melaksanakan gerakan-gerakan yang lain di dalam sholat seperti normalnya. Nah, makanya ada yang berupaya semaksimal mungkin melaksanakan yang disunahkan, tetapi ada sebagian yang memang tidak bisa, ya terpaksa dengan cara apapun mereka lakukan. Ada yang misalnya sholat sambil duduk, ya, di lantai. Ada juga yang duduk di kursi, kan gitu, atau di bangku, terserah. Nah, semua itu dalam upaya untuk tentu semaksimal mungkin melaksanakan bagian-bagian yang disunahkan oleh Nabi. Nah, yang tidak bisa tentu seperti diizinkan berbaring, diizinkan duduk. Nah, semaksimal yang bisa dilakukan orang melaksanakan itu. Oleh karena itu, duduk di kursi tidak jadi masalah. Cuma memang sebaiknya itu, kalau ada beberapa orang yang duduk di kursi, maka aturannya itu
mulai dari saf paling depan sampai ke belakang itu berderetan ke belakang kursinya. Jadi jangan berderetan ke samping. Itu akan mengganggu saf. Tetapi kalau misalnya satu kursi depan, satu kursi belakang, terus belakang demikian, atau dua kursi depan, kalau agak banyak kan, terus dua kursi di belakang, belakangnya lagi dua kursi, atau tiga kursi depan, kemudian di belakangnya tiga, terus di belakangnya lagi tiga. Nah, kalau yang seperti itu tidak akan mengganggu. Jadi saya menjelaskan bahwa orang yang sholat itu kan ada yang kesehatannya normal, ya, ada yang kesehatannya terkendala, ya, ada yang lututnya sakit, ada yang mata kakinya sakit, ya. Jadi bagi orang-orang yang seperti itu, yang artinya ada kendala, maka sesuai dengan sabda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau mencontohkan dalam keadaan berbaring boleh sholat, dalam keadaan duduk boleh sholat. Nah, orang-orang akan berupaya tentu ya semaksimal mungkin untuk melaksanakan gerakan-gerakan yang disunahkan. Semaksimal mungkin bisa akan dilaksanakan. Makanya ada sebagian orang dia berupaya berdiri ketika sholat, tapi duduk dia tidak bisa. Maka dia memilih duduk di kursi, kan gitu. Tapi ada orang yang misalnya berdiri tidak bisa, duduk bisa, ya dia memilih duduk. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini memang diperbolehkan bagi orang-orang yang terkendala seperti itu. Nah, cuma saya menjelaskan ya bahwa sebaiknya di masjid-masjid yang sudah terdata beberapa orang yang terkendala kesehatannya itu, misalnya tidak bisa berdiri atau tidak bisa duduk di lantai, nah maka disiapkan kursi. Nah, kalau sebaiknya itu kursi-kursi yang disiapkan itu dia berderet berjajar ke belakang, ya. Jadi jangan misalnya 5 orang yang sakit tidak bisa duduk di lantai atau tidak bisa berdiri, lalu kursinya 5 di saf depan. Nah, itu kan mengganggu. Ada kalanya ada yang satu di saf depan yang di paling kanan, terus ada yang sedikit di tengah, itu kan mengganggu itu karena rapatnya saf tidak bisa terpenuhi. Nah, karena kan orang harus dempet ketika dalam keadaan normal. Nah, oleh karena itu sebaiknya kalau memang ada misalnya 2 ataupun 4, 6, 5 berapa, nah itu kursi itu misalnya diatur 2 di depan, kemudian 2 di belakang, terus kemudian di belakangnya lagi demikian. Jadi saf pertama, saf kedua, saf ketiga, demikian seterusnya. Sehingga tidak saling mengganggu itu. Nah, jadi sehingga orang-orang yang duduk di kursi juga tidak terganggu, juga orang yang normal bisa berdiri dan ruku sujud juga tidak terganggu. Nah, itu yang ingin saya jelaskan. Baik Pak, sangat jelas sekali. Baik, kita akan langsung saja ke pertanyaan yang kedua Pak. Bagaimana cara yang benar melakukan sholat witir? Apakah harus 3 rakaat sekaligus Pak? Ataukah harus 2 rakaat dulu baru rakaat yang terakhir secara terpisah, dipisah oleh salam? Atau bagaimana Pak? Sholat witir itu sebagaimana yang disunahkan atau dicontohkan oleh yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya yang dipertanyakan tadi itu bisa. Boleh 2 rakaat salam lalu meneruskan 1 rakaat yang tersisa, tetapi tidak boleh ada jeda dengan gerakan atau dengan pekerjaan yang lain. Jadi begitu selesai salam langsung berdiri untuk rakaat yang berikutnya. Yang rakaat terakhir, yang rakaat ketiga itu. Atau 3 rakaat ya, duduk antara 2 sujud,
tanpa salam lalu berdiri, tetapi bedanya kalau di sholat fardu, misalnya maghrib, itu kan pada rakaat terakhir, rakaat ketiga tidak membaca surah yang lain kecuali surah Al-Fatihah. Tapi kalau di witir, di rakaat ketiga pun membaca surah yang lain setelah surah Al-Fatihah. Itu saja bedanya itu. Ya, tapi caranya sama saja. Ya. Nah, bahkan ada juga contoh itu sampai 5 rakaat juga ada sholat witir. Ya. Nah, yang penting ganjil, ya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memang mencontohkan demikian. Baik Pak, kemudian bagusnya sholat witir ini dilaksanakan kapan Pak? Sesuai dengan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh setelah sholat isya, ya, dan juga boleh setelah ketika bangun tahajud. Tapi kalau kita lihat di dalam sunnah beliau, lebih banyak beliau sholat witir itu sebelum tidur. Lebih banyak beliau lakukan. Jadi setelah sholat isya, fardu sunnah, sholat sunnah ba'diyah, lalu kemudian beliau witir. Ya. Beliau lakukan seperti itu. Tapi juga pernah mencontohkan setelah bangun tidur beliau. Ya. Baik Pak, kemudian karena beberapa orang ada juga yang beranggapan yang penting witir itu sholatnya berbilang ganjil, berjumlah ganjil rakaatnya. Sehingga beberapa orang menganggap bahwa cukup untuk mendirikan 1 rakaat saja witir. Tidak 3 rakaat dan tidak 5 rakaat seperti yang telah Bapak sampaikan. Nah, bagaimana Pak? Ya, sebenarnya ada juga sunnahnya yang demikian. Tadi kan pertanyaan boleh 3, ya, dua salam atau 1 salam. Nah, saya jawab itu. Tapi sebenarnya memang 1 rakaat bisa, ya. Tetapi biasanya yang 1 rakaat ini dilakukan setelah sholat nafal. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Jadi tidak misalnya sholat sunnah ba'diyah, isya, lalu 2 rakaat, lalu kemudian sholat witir 1 rakaat. Enggak. Sholat witir 1 rakaat itu bisa dilakukan setelah melaksanakan sholat nafal. Nah, setelah sholat nafal, begitu salam, langsung berdiri untuk melaksanakan sholat witir 1 rakaat itu. Tidak boleh dijeda dengan gerakan ataupun dengan pekerjaan yang lain. Jadi begitu salam sholat nafal, langsung berdiri 1 rakaat. Baik Pak, sangat jelas sekali ya Pak. Kita beralih kepada pertanyaan berikutnya. Bisakah seseorang mengubah niat sholatnya ketika sedang sholat? Misalnya, seseorang sedang sholat tahajud, lalu azan subuh berkumandang. Bisakah ia melanjutkan sholatnya tersebut seolah-olah sedang sholat witir atau sunnah lainnya? Nggak bisa. Jadi begini, itu niat kan dari awal harus jelas, ya. Makanya yang paling penting itu niat. Nah, ketika dia berniat di awal, maka dia selesaikan dulu itu. Dan setelah selesai itu barulah dia laksanakan. Misalnya dia belum witir, dia selesaikan cepat-cepat, artinya sesuai dengan syarat-syarat yang diperbolehkan, ya, dia percepat sholatnya itu. Lalu kemudian dia sholat witir. Nah, itu boleh 1 rakaat itu sholat witirnya itu. Tidak usah 3 rakaat. Boleh itu 1 rakaat. Karena dia setelah sholat nafal. Boleh dia tutup dengan 1 rakaat witir. Baik, artinya niat ini tidak bisa kita semena-mena ubah. Tadinya kita mau sholatnya sholat tahajud, karena mungkin di benak dia waktunya sudah mau habis, udah langsung kita ubah niatnya jadi sholat witir. Jadi seperti itu tidak bisa ya Pak? Ya, kita harus selesaikan dulu. Baik Pak, kita beranjak kepada pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat. Apakah seorang muazin juga harus yang mengumandangkan iqamat saat sholat berjamaah?
Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita lihat di dalam riwayat memang demikian, yaitu Hadrat Bilal ya radhiyallahu anhu atau Hadrat Ummi Maktum ya radhiyallahu taala anhu. Nah, tetapi ada saat-saat di mana yang azan ini berhalangan, maka boleh diganti oleh yang lain. Karena kalau menunggu orang yang misalnya lagi pergi ke toilet ya, tunggu dia padahal tidak perlu kan. Sholat mau dimulai sudah jamnya, sudah imam sudah datang atau memang sudah waktu untuk sholat, maka boleh diganti oleh orang lain, tidak harus. Tapi kalau dia ada hadir pada waktu itu, sebaiknya dia yang azan, dia yang qamat, orang yang azan. Artinya memang disunahkannya yang azan itulah yang mengumandangkan iqomat, cuman kalau misalkan lebih memang baik. berhalangan tidak apa-apa. Nah, kalau berhalangan diganti. Ada orang yang menggantikan. Baik, pertanyaan nomor 5 Pak. Bisakah sholat nawafil, sholat nafal dilakukan setelah sholat subuh Pak? Setelah sholat fardu subuh, itu tidak boleh sama sekali ada sholat yang lain sampai terbit matahari. Yang mulia Rasulullah SAW melarang dan dipertegas juga oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bahwa setelah azan subuh itu hanya ada 2 sholat, yaitu sholat qabliyah subuh atau qabliyah fajar dan sholat fardu. Sampai terbit matahari tidak ada sholat yang lain. Setelah terbit matahari boleh ada sholat yang lain. Ada juga orang suka sholat isyraq ya, juga bisa dilaksanakan pada waktu matahari sudah terbit. Artinya memang setelah sholat subuh ini tidak diperkenankan adanya sholat nafal. Nah, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Ya, sampai terbitnya matahari. Kemudian tadi kadang kan Pak yang sebelum sholat subuh kan ada sholat sunnah qabliyah 2 rakaat. Kalau itu terlupakan, boleh dilakukan setelah sholat subuh. Nah, kalau yang seperti itu boleh, selama belum waktu matahari sedang terbit. Sebab kalau matahari sedang terbit, itu tidak ada sholat apapun tidak boleh. Tetapi setelah sholat fardu sampai sebelum matahari sedang terbit, nah kalau ada yang tertinggal sholat sunnah qabliyahnya, dia boleh melaksanakan setelah sholat fardu fajar itu. Baik Pak, kita tiba pada pertanyaan yang terakhir Pak. Jika seseorang telah sholat id di kotanya, lalu ia melakukan perjalanan ke kota atau negara lain, dan sholat id baru dilaksanakan di sana pada hari berikutnya, apakah ia perlu melaksanakan sholat id di kota atau negara baru tersebut? Jadi dia di kotanya sudah melakukan sholat id, kemudian dia pergi ke satu kota lain atau negara lain yang ternyata sholat idnya itu belakangan dilakukan. Nah, apakah dia harus melakukan sholat id lagi atau tidak perlu? Harus tidak perlu, harus itu tidak. Karena dia sudah dia sudah laksanakan dengan sholat id berjamaah di tempat sebelumnya. Dan sudah selesai ya, kewajibannya sudah selesai. Sehingga kalau dia tiba di tempat yang lain, dia tidak perlu sholat id lagi itu. Baik Pak, sangat jelas ya, berarti memang tidak perlu lagi untuk melakukan karena memang kewajibannya sudah ia tunaikan tadi di kota asalnya. Jazakumullah Bapak atas pemaparan yang telah Bapak sampaikan. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa sehat selalu di tengah pandemi saat ini ya Pak. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pemaparan kita, pembahasan berkenaan dengan hal fikih sehari-hari. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan pembahasan fikih yang tidak kalah menarik tentunya. Semoga senantiasa Allah Ta'ala menjaga kesehatan kita semua di tengah pandemi yang tengah mewabah saat ini. Saya Amr Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.